Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal azimi sultanik. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Segala puji bagi Allah Al-Haq, Al-Malik, Al-Mubin yang telah memberikan kita iman dan keyakinan. Ya Allah, limpahkanlah salawat kepada pemimpin kami, yakninya Nabi Yuna wa Habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terhormat Ibu dosen pengampu Ibu Suci Agustia Putri sebagai dosen pengampu mata kuliah kewirausahaan. Selanjutnya teman-teman, baik, kali ini saya akan membahas materi terkait tentang menganalisis dan menyusun business plan sesuai dengan bisnis yang dijalankan. Jadi, produksi barang dan jasa adalah salah satu aspek business plan yang menjalankan proses produksi termasuk teknis atau operasional dan juga teknologi yang digunakan sampai produk atau jasa tersebut diterima oleh seorang konsumen. Jadi, dalam aspek pemasaran ada beberapa aspek yang harus diperhatikan, yaitu gambaran umum pasar, perminatan, rencana penjualan dan pangsa pasar, lalu strategi pemasaran, strategi pemasaran perusahaan dan pesaing yang dilakukan berdasarkan 9 analisa dengan analisa SWOT. Jadi dalam business plan juga dianalisis persaingan dan resiko analisis yang dilakukan dengan identifikasi industri dan karakteristiknya. Lalu identifikasi bisnis di dalam industri, kemudian masing-masing bisnis pun dievaluasi. Lalu prediksi aktivitas pesaing termasuk identifikasi pesaing, identifikasi pesaing baru yang mungkin menerobos pasar maupun segmen pasar. Lalu aspek keuangan dalam merencanakan business plan juga harus kita perhatikan. Tentunya estimasi aspek keuangan dalam bisnis harus tepat dan akurat agar tidak terjadi kerugian bagi investor atau pendiri perusahaan, sehingga nantinya usaha yang dibuat pun bisa berjalan lebih baik dan optimal. Jadi perkiraan biaya melihat dan memperhitungkan hal-hal yang akan terjadi selanjutnya dan juga menganalisis serta mengkaji informasi-informasi yang penting di dalamnya. Jadi, pembahasan sebelumnya mengenai tentang apa saja pemasaran dalam business plan. Jadi, saya akan mengulas satu persatu mengenai apa saja pemasaran dan penjelasan dalam business plan. Yaitu yang pertama, aspek pemasaran. Kita melihat gambaran umum pasar. Jadi, segmen pasar juga merupakan suatu gambaran umum dari konsumen usaha kita. Jadi kita melihat nanti. Jadi target pasar pun merupakan sasaran yang khusus bagi konsumen yang potensial dari usaha kita. Jadi positioning merupakan
bagaimana kita menempatkan usaha kita di antara pesaing-pesaing usaha yang sejenis. Bagaimana kita bersikap, bagaimana kita bersaing dengan sehat dengan pebisnis yang barangnya atau usahanya tersebut sesuai atau sama dengan usaha kita. Lalu permintaan, kita melihat pasar ini. Lalu perkiraan atau prediksi jumlah permintaan konsumen terhadap produk kita. Jadi, kita harus memproyeksikan permintaan konsumen dalam beberapa periode atau tahun yang akan mendatang. Seperti kenaikan, misalnya persenan per tahun penaikannya, kita akan memperhatikan sesuai kenaikan jumlah pasar. Lalu kita akan melihat rencana penjualan dan pangsa pasar. Jadi, rencana penjualan adalah rencana produk yang akan dijual dalam waktu satu. Ya, dalam waktu tahun yang disesuaikan dengan kondisi yang kita lihat, permintaan dan penawaran pasar. Jadi pangsa pasar ini adalah bagian dari penjualan produk kita yang dibandingkan dengan penjualan total produk sejenis dalam industri. Lalu yang terakhir, kita akan melihat strategi apa atau strategi pemasaran perusahaan dan pesaing kita. Lalu strategi pemasaran merupakan perusahaan yang harus dilakukan berdasarkan analisa. Jadi alat analisa SWOT ini banyak, terutama menurut pendapat Kotler. Ya, menurut pendapat Kotler yang saya bacakan di atas tadi. Itulah bagaimana pemasaran dari business plan. Baik, kita akan melihat aspek keuangan dalam business plan ini. Jadi, aspek keuangan dalam bisnis merupakan salah satu komponen yang paling penting, yang tidak bisa dilupakan, karena ini modal awal. Jadi keuangan ini sangat diperlukan. Apa dasar tujuannya? Dasar tujuannya dari semua bisnis tentunya untuk mencari keuntungan. Hal ini sangat erat kaitannya dengan aspek keuangan dalam sebuah bisnis. Jadi keuangan menjadi faktor dalam menentukan anggaran, investasi, serta besarnya usaha yang akan dibuat. Jadi kita harus mengenal modal awal atau keuangan. Jadi modal juga termasuk dalam bagian aspek keuangan. Modal yang diinvestasikan nantinya akan digunakan sebagai biaya modal. Jadi komponen-komponen biaya modal terdiri dari cost of debt dan cost of equity. Sepertinya yang telah disebutkan sebelumnya bahwa aspek keuangan dalam bisnis tidak jauh kaitannya dengan modal. Jadi modal sendirilah lalu dibagikan menjadi biaya hutang atau cost of debt, dan biaya modal sendiri cost of equity. Untuk biaya hutang, biasanya hutang diperoleh dari lembaga pembiayaan atau yang menerbitkan surat pengakuan hutang. Jadi sedangkan untuk biaya hutang yang berasal dari pinjaman merupakan bunga yang harus dibayarkan oleh suatu perusahaan. Lalu biaya hutang dengan menerbitkan obligasi merupakan tingkat pengembalian hasil yang diinginkan dan diharapkan oleh seorang investor yang digunakan untuk tingkat diskonto dalam mencari nilai obligasi tadi. Lalu biaya hutang lantas dibagi menjadi dua macam, yaitu biaya hutang sebelum pajak dan biaya hutang setelah pajak. Materi selanjutnya yaitu mengenai tentang presentasi business plan. Teknik presentasi business plan. Kita masuk ke dalam pengertian teknik. Apa itu teknik? Teknik menurut
kamus bahasa Indonesia sebagai berikut. Yang pertama yaitu merupakan suatu pengetahuan dan kepandaian untuk membuat sesuatu yang berkenaan dengan hasil industri, bangunan atau mesin. Lalu yang kedua, cara. Merupakan suatu kepandaian dan lain sebagainya yang membuat atau melakukan sesuatu yang berhubungan dengan seni. Lalu yang ketiga yaitu metode atau sistem, yaitu mengerjakan sesuatu. Tadi kita mengenai pengertian teknik. Yang kedua yaitu presentasi. Apa itu presentasi? Presentasi secara harfiah merupakan artinya penyajian atau perkenalan dan pertunjukan atau pemberanian. Jadi kata dasarnya adalah present, ya, yang artinya yaitu pemberian, hadiah atau yang lain sebagainya, kata-kata hadir, sekarang dan menghadirkan. Jadi dalam pengertian sehari-hari, presentasi adalah menyajikan sesuatu seperti ide, pemikiran atau usulan kepada sekelompok orang secara lisan. Misalnya, mahasiswa mempresentasikan usulan penelitiannya, sales mempresentasikan suatu produknya, atau guru menyajikan suatu pelajaran. Itu yang disebut dengan presentasi. Dan contoh yang terakhir yaitu seorang dosen yang menyampaikan materi perkuliahan dan sejenisnya kepada mahasiswanya. Jadi, keterampilan teknik presentasi atau teknik berbicara dalam presentasi menyangkut cara kemampuan seseorang, ya, dalam mengutarakan pendapatnya, fikirannya dan perasaan kepada seorang pendengar. Jadi kemampuan tersebut perlu dimiliki seseorang yang akan melaksanakan presentasi. Hal ini bertujuan supaya seorang pendengar atau pendengar tertarik apa yang kita bicarakan dan apa yang kita sampaikan ketika kita mempresentasikan suatu hal. Jadi keterampilan teknik presentasi atau teknik berbicara dalam presentasi menyangkut cara kemampuan seseorang dalam mengutarakan pendapatnya, fikiran, dan perasaan kepada seorang pendengar atau audien tadi. Jadi kemampuan tersebut perlu dimiliki oleh seorang yang akan melaksanakan presentasi. Hal ini bertujuan supaya pendengar atau audien tadi tertarik apa yang kita bicarakan dan apa yang kita sampaikan ketika mempresentasikan suatu hal. Adapun teknik presentasi yang biasa digunakan yaitu dengan menggunakan prinsip-prinsip. Apa saja prinsipnya? Yang pertama yaitu prinsip motivasi, yang kedua prinsip perhatian, yang ketiga prinsip kegunaan, yang keempat prinsip keinderaan, dan yang terakhir yaitu prinsip ulangan. Jadi dapat disimpulkan teknik presentasi ini atau business plan merupakan suatu metode atau cara dalam menyajikan atau menyampaikan suatu bisnis yang hendak kita perlihatkan pada audiens kita. Jadi dalam melakukan sebuah presentasi ini, maka kita perlu adanya suatu persiapan. Presentasi bisnis ini mulai dari penguasaan terhadap topik atau materi yang akan kita presentasikan nantinya. Lalu kita menganalisa berbagai lingkungan, lokasi atau tempat kita berlangsungnya melakukan suatu presentasi tersebut. Alat bantu atau media presentasi dan materi presentasi juga diperlukan. Jadi juga diperlukan. Lalu bahasa tubuh kita atau rasa kepercayaan diri kita, ya, tubuh serta rasa percaya diri yang baik. Nantinya seorang pendengar merasa puas apa yang kita presentasikan tadi, dan audiens pun merasa puas akan presentasi bisnis kita. Dengan kepuasan seorang audien dengan cara kita menyampaikan hal tersebut, ya, seorang pendengar atau audien tadi tertarik dengan bisnis yang kita jalankan, dengan bisnis yang kita perjualbelikan,
Jadi ini merupakan salah satu teknik yang paling penting di dalam kita atau keterampilan yang harus dimiliki oleh seorang pebisnis agar kolega-koleganya nanti tertarik dengan apa yang kita perjualbelikan. Sekian presentasi dari saya. Saya Zulfadli, NIM 2120175, undur diri dan mengucapkan terima kasih serta perminta maafan jika terdapat kesalahan dalam penyampaian saya. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.